untuk Perhiptan yang mana beliau tadi malam melaksanakan penutupan ketua Perhiptan di Sekalimantan. Demikian informasi yang kami dapat. Indonesia. Sebelum pengukuhan secara resmi, kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara dan hendaknya dijawab dengan tegas, lugas, dan kata-kata siap. Pertama, apakah saudara bersedia untuk dikukuhkan sebagai pengurus DPD Perhiptani? Siap. Kedua, apakah saudara telah membaca serta memahami tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhiptani? Siap. Ketiga, apakah saudara siap untuk melaksanakan dan menjadi tugas dan wewenang sebagai pengurus DPD Perhiptani sesuai AD dan ART Perhiptani? Siap. Keempat, apakah saudara siap untuk menyisihkan waktu, pikiran, dan tenaga bagi kepentingan organisasi profesi perhimpunan penyuluh pertanian Indonesia Perhiptani? Siap. Terima kasih. Demikian kata-kata pengukuhan. Saya sebagai Ketua DPP Wilayah Perhiptani Kalimantan Tengah. Struktur pengurusan formalitas, namun kerjasama kita 7 orang mengayun, bukan duduk dalam mobil, ada yang nyetir, ada yang duduk. Tapi mari periode 2003-2008 7 orang duduk di perahu, kita dayung, ketujuhnya mendayung, apapun yang akan kita tuju akan mencapai tujuan yang terbaik buat bangsa dan daerah ini. Terima kasih pengukuhan ini, dan saya undang Ketua Umum DPP untuk berfoto bersama Asisten Bupati yang mewakili Gubernur, Bu Kadis, Pak Hamdan juga, Pak Sekjen. Selanjutnya Ketua KTNA, kita hadir berfoto bersama. Mohon maaf dulu, kita foto bersama. Ketua KTNA. Saat ini saya dengar informasi tadi malam pengukuhan Ketua DPW Perhiptani Kalimantan Tengah. Nah, mungkin ada harapan ke depannya bagaimana? Ya, alhamdulillah tadi malam saya datang ke sini dari Jakarta, Pangkalambun, Sukamarah, menghadiri silaturahim sekaligus pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Perhiptani Kalimantan Tengah. Sekaligus juga menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Perhiptani se-Kalimantan Tengah Kabupaten Kota. Ada 14 ya. Dan kebetulan hebat nih Kalimantan Tengah ini. Kenapa hebatnya? Seluruh kabupaten kota sudah memiliki kepengurusan DPD. Nah itu di daerah lain belum ada yang sampai 100% punya pengurus seperti itu. Dan mudah-mudahan ya dengan dilakukannya pengukuhan baik itu wilayah maupun daerah ini segera bekerja ya. Dan betul-betul Perhiptani ini bermanfaat bagi masyarakat petani, bagi masyarakat umum maupun bagi keluarga daripada anggota Perhiptani itu sendiri. Nah, mungkin ada sasaran target Bang ke depannya yang mana kita Perhiptani kan sangat diharapkan sekali untuk ke depan. Bagaimana langkah-langkah ini? Sasarannya jelas. Yang pertama itu kan bagaimana meningkatkan kapasitas penyuluh sendiri. Yang kedua, bagaimana meningkatkan produksi daripada pertanian, perkebunan, nelayan, termasuk kehutanan. Dan juga bagaimana kira-kira produk itu bisa meningkatkan ekspor negara seperti sawit misalnya. Itu kan kita Kalimantan Tengah ini salah satu 5 dari penghasil sawit terbesar di Indonesia. Lebih daripada 2 juta hektar sawit ada di Kalimantan Tengah. Itu adalah potensi yang harus ditingkatkan dan menjadi bagian penerimaan negara yang cukup besar. Dalam hal misalnya bagaimana kita mendapatkan nilai tukar dolar yang cukup besar di Kalimantan Tengah ini. Nah,
Tapi di samping itu juga Bang, di saat ini kan CPO cukup lumayan ya, dengan harga cukup meningkat itu. Ya. Namun tidak terlepas juga harapan masyarakat selaku petani, yang mana kebutuhan lokal dalam arti nelayan arti luas, ya. Tidak terlepas pertanian dalam perkebunan yang sifatnya lokal. Bagaimana harapan-harapan Ketua HIP-nya? Nah, kalau saya berharap bagaimana mereka itu mendapatkan manfaat dengan keberadaan Perhiptani sebagai organisasi profesi. Dan Perhiptani ini bukan afiliasi organisasi terkait dengan politik, ya betul-betul profesional gitu. Dan dia sebagai mitra pemerintah, sekaligus juga sebagai bagian penting bagi para petani, pekebun, orang kehutanan, nelayan untuk meningkatkan usahanya. Itu yang paling penting. Bila itu sudah berubah sikap, berubah perilaku, maka itu akan menjadikan masyarakat kita akan meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraan. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan sedikit Bang, gambaran yang mana di saat ini petani banyak berkebunnya, terutama perkebunan kelapa sawit. Nah, supaya kita tidak ketinggalan budaya lokal, pertanian dalam arti menanam padi. Bagaimana langkah-langkah Perhiptani untuk menyikapi ini? Di daerah itu berbagai macam, ada yang layak untuk tanaman padi, ada yang layak untuk tanaman serealia, ada yang layak untuk kebun. Jadi nanti masing-masing daerah. Jadi itu tergantung daripada kondisi agroklimat, kondisi kesesuaian lahan. Jadi di mana lahan yang cocok untuk sawit, ya ditanam sawit. Masyarakat selama ini kan sudah banyak yang menanam sawit di Kalimantan Tengah. Masyarakat di luar daripada perusahaan perkebunan. Mungkin harapannya Bang sedikit Bang, sebagai Ketua Umum Perhiptani, harapannya. Harapannya agar penyuluh pertanian dalam organisasi yang profesi ini bekerja sama, saling mendukung. Kalau kata ketua nih, ini ketua pun nih. Kita jangan naik jangan naik mobil, naik perahu. Ya, kalau naik perahu diisi pengayuh masing-masing, dayung. Jadi kalau 7 orang mendayung biar sama-sama. Kira-kira seperti itu. Aku ambil istilah beliau aja. Siap. Itu aja. Oke. Terima kasih. Mungkin ada tambahan yang lain? Ini kebaliknya perkebunan. Siap Bang. Ini orang hebat nih. Nambahkan dari beliau terkait komoditas unggulan lainnya, sebetulnya kita dengan ketua umum yang di daerah yang baru kebetulan kemarin sesuai dari visi misi Pak Gubernur terkait komoditas lain, kita support lah terhadap komoditas kakao. Jadi kemarin dalam kegiatan yang sama kita menyerahkan beberapa bantuan bibit dari beliau bentuknya kakao, karena komoditas ini sebetulnya komoditas unggulan yang ada di Kalteng selain karet. Iya. Jadi komoditas kakao ini kemarin kita memberi semangat melewati penyuluh ini agar termasuk salah satu mencintai lah selain kebutuhan komoditas bibit sawit. Tapi insya Allah lah dengan ada komoditas lainnya nanti semakin berkembang, semakin ada. Mudah-mudahan Kalteng dengan SDA ini bisa lebih mensupport selain komoditas sawit yang disampaikan oleh beliau tadi hampir 2,3 juta tutupan kawasan sawit dengan mulai berprogres ini. Mudah-mudahan nanti dengan berkesinambungan dengan pengurus yang baru terkait plasma, terkait ekonomi produktif, terkait fasilitas kebun masyarakat, insya Allah mudah-mudahan Kalimantan Tengah sudah semakin baik. Oke, Bang, sedikit Bang, kalau kita bicara dengan budaya kakao ya, yang mana ini apakah ini merupakan satu peluang ekspor menjadi andalan atau hanya sekedar untuk menopang Kalimantan Tengah untuk lebih ditingkatkan lagi? Kalau kemarin kita di beberapa kabupaten ada di Barito Timur dari mulai 200 petani ini sudah meningkat menjadi 400, berarti tren kesukaan terhadap komoditas itu juga sudah semakin menjumpai. Nah kebetulan lagi mungkin bijinya itu kemarin kita sudah ada tes uji kelayakan itu ya alhamdulillah excellent lah biji coklat yang dihasilkan oleh Kalimantan Tengah. Nah informasi data dari penghasil ekspor itu sebetulnya komoditas kakao termasuk kurang. Nah mudah-mudahan salah satu luasan lahan yang masih tersedia di Kalimantan Tengah ini termasuk salah satu bisa penyumbang lah kembali
Indonesia menjadi ekspor komoditas kakao itu menjadi lebih baik selain sawit. Oke. Terima kasih Bang. Mungkin ada tambahan Pak. Dengan perkembangan untuk memacu ekonomi yang mana ini merupakan salah satu peningkatan di Kalimantan, mungkin harapan-harapan Bang. Terima kasih. Dengan acara pengukuhan DPD Perhiptani Kalimantan Tengah tadi malam, pertama juga kami mengucapkan terima kasih kepada ketum kami dan sekjen yang langsung turun mengukuh kami. Dan pada dasarnya begitu kami sudah dikukuhkan sebagai perhiptani, kami akan melanjutkan menyusun program kerja dan bekerja menjadi mitra pemerintah, mitra petani yang kami andalkan sehingga petani kami punya SDM yang mantap untuk membangun daerah maupun bangsa ini. Mungkin ada harapan-harapannya kepada para petani yang khususnya di Kalimantan Tengah. Harapan kita jangan terlena dengan kemajuan teknologi yang ada, tapi kita tetap mengangkat kearifan lokal yang kita garap secara profesional melalui penyuluh pertanian. Terima kasih.